Isa Al-Masih itu uh, disamakan Pak ya. Jadi bukan dia yang disalib, yaitu saya setuju. Dan Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon kurma, ya saya setuju Pak. Karena Isa Al-Masih, karena Isa gitu kan, anak Maria saudara Harun, ya saya setuju. Jadi maksud saya gini loh Pak, saya mohon juga teman-teman kita yang dari Muslim, khususnya yang sudah percaya kepada Kristus, ya nggak usah lagi lah menggunakan apa Pak, nama Isa Al-Masih kan gitu kan, karena itu kan tidak setara dengan Yesus Kristus yang di Alkitab, Jadi suatu kesesatan dari umat-umat Paulus itu adalah tidak memahami Al-Quran, ya, bahwa Islam dengan Qurannya itu adalah satu-satunya ya keimanan di luar Kristen, di mana Islam juga adalah satu-satunya agama yang beriman kepada Yesus, bahwa Al-Masih itu adalah Mesias. Kemudian kelahirannya yang ajaib, dan juga Yesus itu mampu melakukan hal-hal yang adikodrati di luar nalar kemampuan manusia. Ya, tentu saja itu semua dilakukan Yesus atau Isa itu dengan izin Allah, ya. Jadi ini yang tidak dipahami oleh umat-umat Paulus itu. Ya, bahkan ketika melihat ada perbedaan tentang Yesus di dalam Al-Qur'an dan Alkitab, misalnya saja bahwa Yesus itu menurut Al-Qur'an lahir di bawah pohon kurma, ya. Tetapi di dalam Alkitab itu Yesus lahir di dalam kandang domba. Ya, perbedaan-perbedaan ini tentu saja bisa kita lihat sebagai suatu fakta di dalam Alkitab bahwa memang kebenaran itu ada. Tetapi Al-Qur'an itu adalah suatu pembeda, ya, yang mengkoreksi berbagai macam kesalahan dari Alkitab. Jadi tentu saja ketika Al-Qur'an mengatakan bahwa Yesus itu atau Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon kurma, itulah yang benar, karena topografi dari tanah Yudea itu tentu saja banyak dengan pohon-pohon kurma, ya, dan bahkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu kita bisa melihat bahwa ada perkampungan yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa dan merupakan suatu hal yang bisa saja terjadi dan suatu kebenaran apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an itu, bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon kurma. Hal-hal yang disebutkan oleh Alkitab, terutama tentang kelahiran Yesus di dalam kandang domba, ya, itu merupakan suatu kesalahan, ya, karena kita bisa melihat bahwa penulis-penulis Injil sendiri juga, ya, dalam silsilah Yesus itu amburadul, kacau balau, bermasalah, ya, bermasalah, sungguh sangat bermasalah sekali. Bahkan Pendeta Saifuddin Ibrahim ini juga yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus tentu saja tidak bisa menjelaskan itu. Ya, berbagai macam perbedaan antara nama dan silsilah yang terdapat di dalam Injil Matius dan Lukas hubungan dengan silsilah Yesus itu sungguh sangat kacau. Hanya ada dua nama saja yang sama, yaitu Yusuf si tukang kayu dan Daud sebagai nenek moyang Yesus itu. Ya, jadi ketika Al-Qur'an mengatakan bahwa berbeda dengan Alkitab, tentu saja panduan kita adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, kita lanjut pemirsa. Itu loh Pak. Jadi kadang saya juga dengar dari saudara-saudara kita Muslim ini, kalau mereka ini kekeh atau ngotot mengatakan disamakan, dimiripkan, bukan Yesus Kristus yang disalib, ya iya, dari menurut pandangan mereka, karena mereka memandang itu sebagai Isanya Pak kan. Jadi umat Paulus ini menertawakan kita, ya, tetapi mereka ini tidak paham tentang Al-Qur'an itu, ya. Ketika mereka mengatakan menertawakan kita, ya, umat Islam, bahwa Al-Qur'an mengatakan Yesus atau Isa Al-Masih itu tidak dibunuh dan tidak pula disalibkan. Kita harus memahami bahwa menyalib itu adalah kata kerja,
Jadi ketika Yesus yang dipanjangkan di palang salib, ketika Yesus itu berusaha untuk dibunuh melalui cara disalib, tetapi beliau tidak mati, itu bukanlah disalib namanya. Artinya Yesus itu ketika dikira oleh orang-orang Yahudi beliau itu mati di palang salib, tetapi beliau itu ternyata masih hidup, itu artinya bukan disalib, ya. Jadi ketika kita melihat di dalam ayat-ayat Alkitab bagaimana Pilatus itu ragu, bagaimana orang-orang Yahudi itu setelah peristiwa penyaliban itu meminta izin kepada Pilatus untuk menjaga kuburan Yesus. Ya, ini adalah merupakan suatu indikasi bahwa orang-orang Yahudi itu ragu jika mereka itu sudah berhasil membunuh Yesus. Lalu kita bisa melihat lagi bagaimana Yusuf Arimatea juga secara sembunyi-sembunyi meminta izin kepada Pilatus untuk membawa mayat Yesus berdasarkan Alkitab. Bisa kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal ke-19 ayat ke-38 ya, pemirsa bisa buka Alkitab di rumah ataupun bisa download secara online. Jadi indikasi-indikasi itu banyak sekali. Kita bisa melihat juga bagaimana reaksi Maria Magdalena yang gembira ketika melihat Yesus di taman itu yang dikenalinya. Dan reaksi ini berbeda dengan murid-murid Yesus ketika Yesus datang ke suatu ruangan di mana mereka itu sebelumnya mengadakan perjamuan terakhir. Ya, jadi reaksi murid-murid Yesus itu ketakutan, sedangkan Maria Magdalena sangat senang melihat kenyataan bahwa gurunya itu masih hidup. Jadi ini adalah suatu reaksi yang bertentangan. Artinya di sini diragukan bahwa Yesus itu sebenarnya belum mati. Jadi kita bisa pahami mengapa orang Kristen itu kekeh ya untuk mengatakan bahwa Yesus itu mati di palang salib, karena ini adalah merupakan konsep keselamatan bagi mereka. Jadi mereka itu sangat bergantung pada kematian Yesus di palang salib ini. Mereka sangat bergantung dengan itu. Padahal Al-Quran membantah bahwa Yesus itu mati di palang salib. Dan pemirsa bisa melihat ya bagaimana sampai sekarang ketika umat Kristen yang saya tantang itu tidak ada satupun yang merespon tantangan saya untuk membuktikan bahwa Yesus itu mati di palang salib. Dan kemungkinan pada tanggal 30 September nanti saya akan berdiskusi dengan seorang Kristen juga untuk membahas masalah penyaliban Yesus ini, dan saya akan buktikan bahwa Yesus tidak mati di palang salib. Jadi umat Kristen itu gagal paham dalam memahami Al-Quran karena mereka itu membaca dari terjemahan Al-Quran. Jadi itulah ya, sungguh sangat kasihan sekali mereka itu. Jadi ketika Al-Quran mengatakan wama qataluhu wama sholabuhu walakin syubbiha lahu, artinya mereka tidak berhasil membunuh Yesus dan tidak pula menyalibnya, ya, tidak pula berhasil membunuh Yesus itu melalui palang salib, melainkan hanya ditampakkan saja atau diserupakan saja bagi mereka. Walaupun ada berbagai macam penafsiran di kalangan umat Islam sehubungan dengan bagaimana cara Allah itu menyelamatkan Yesus, tetapi merupakan suatu kesepakatan di antara semua umat Muslim bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Ya, jadi anehnya justru bukti-bukti yang sangat berserakan bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib justru ada di dalam Alkitab. Ya, jadi inilah salah satu dan mukjizat yang sungguh sangat luar biasa dari Al-Quran itu. Al-Quran itu sungguh sangat simpel. Ketika Al-Quran mengatakan mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan hanya ditampakkan saja bagi mereka. Al-Quran hanya mengatakan begitu. Tetapi justru Al-Quran tidak memberikan bukti-bukti yang lebih detail bagaimana cara Allah itu menyelamatkan utusannya yang mulia, yaitu Yesus. Tetapi justru bukti-bukti yang berserakan itu justru bertebaran di dalam Alkitab. Ini yang sangat disayangkan oleh para murtadin dan para evangelis sendiri. Mereka itu sangat ketakutan ketika ada umat Muslim yang berhasil membuktikan bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib berdasarkan bukti-bukti yang terdapat di dalam ayat-ayat Alkitab. Inilah fakta bagi saya bahwa ketika umat Kristen itu tidak
bisa memberikan bukti-bukti yang nyata bahwa Yesus itu mati di palang salib berdasarkan ayat-ayat Alkitab, ya, itu suatu bukti bahwa Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dan mukjizat dari segala macam mukjizat, ya. Jadi kita sangat kasihan, ya, ketika umat Paulus itu mengatakan bahwa mereka itu memperoleh keselamatan di luar orang-orang yang percaya kepada Yesus itu, ya, ketika mereka mengatakan bahwa hanya mereka saja yang mendapatkan keselamatan, sedangkan orang-orang di luar mereka itu akan masuk ke dalam kebinasaan. Ayat Al-Quran di dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 111 itu dikatakan, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana huda aw nasara tilka amanihum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan orang-orang Nasrani berkata, ya, tidak akan masuk surga selain penganut agama Yahudi atau penganut agama Kristen, ya. Al-Quran mengatakan itu adalah angan-angan kosong saja bagi mereka. Qul, katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu itu adalah orang-orang yang benar. Jadi sejak lahirnya masa kekristenan itu, tidak ada satupun umat Kristen yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus bisa membuktikan bahwa mereka itu benar. Justru ketika berhadapan dengan para apologet Muslim, mereka itu seperti kebakaran jenggot ketika mereka menemukan satu ayat di dalam Al-Quran yang membantah bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Mereka kebakaran jenggot ketika berhadapan dengan ayat ini. Makanya tidak heran ketika kita melihat betapa umat-umat Paulus itu melakukan berbagai macam fitnah, bahkan memutarbalikkan maksud dari ayat di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat ke-157 itu. Malangnya lagi, celakanya lagi, mereka itu membaca ayat Al-Quran itu hanya lewat terjemahan. Jadi itulah bukti sungguh mereka itu sungguh sangat kasihan sekali gitu, ya. Jadi kita lanjut saja pemirsa, ya, kita lihat. Oke, kita ke Jamal Dodi. Selamat malam Pak Jamal. Pak Jamal, selamat malam. Shalom Pak Jamal. Halo Pak. Ya, shalom. Puji Tuhan Pak. Shalom Pak. Yang luar biasa ini Pak. Ya, haleluya. Haleluya. Terima kasih buat Abi Boim. Iya, haleluya Pak. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Saya juga dari mantan Muslim yang ada di Riau. Puji Tuhan, saya bisa ketemu dengan Abi Boim yang merupakan panutan-panutan kita dari para orang-orang keder Nebayot dulu Pak. Jadi puji Tuhan Ya. Pak, memang sekarang ini lagi mengalami kegoncangan para orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang satu agama dengan kita dulu, sampai menuduh kita banyak yang palsu. Ya logika sajalah ya Abi, kalau kita palsu ngapain kita masuk Kristen, dari mayoritas hidup menjadi minoritas itu. Itu karena kebodohan mereka, ya, tidak mau belajar dari orang-orang yang lebih memahami Alkitab. Kita bisa melihat bagaimana Karen Armstrong, seorang biarawati dari University of Sydney, Australia, di dalam bukunya Jesus the Man itu mengatakan bahwa Alkitab itu sudah mengalami perubahan. Apalagi Yesus yang seorang manusia dan Tuan Guru dari Galilea itu diangkat menjadi Tuhan oleh Paulus, oleh umat-umat Paulus. Yaitu belum lagi ketika kita melihat bagaimana fakta bahwa Alkitab itu bukanlah suatu hal yang asli, artinya suatu kepalsuan. Kita bisa bernalar dengan logika kita. Ketika kita melihat apa yang diceritakan di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 35, bahwa Yesus itu mengajarkan Injil. Kita bisa melihat juga di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 bahwa Yesus itu mengajarkan Injil. Kita bisa berpikir, kira-kira Injil apa yang diajarkan oleh Yesus itu? Apakah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang dibawa oleh Yesus itu? Tentu saja tidak, karena Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu saat itu belum ditulis.
Jadi Injil yang dibawa oleh Yesus itu adalah ada di dalam ingatannya, yaitu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau, bukan Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Ya, kita bisa melihat lagi bagaimana Alkitab Perjanjian Lama. Ya, 39 Alkitab umat Protestan dari kitab Perjanjian Lama itu, ternyata umat Katolik itu punya 7 tambahan kitab lagi, yaitu Alkitab Deuterokanonika. Ya, itu merupakan suatu fakta bahwa umat Kristen itu tidak mempunyai definisi yang jelas tentang kitab suci. Bahkan di kalangan Protestan dan Katolik sendiri mereka saling berselisih. Belum lagi kalau kita melihat dari gereja Ortodoks, ya. Apalagi gereja Ortodoks Syria itu beda lagi tentang memahami Alkitab itu. Jadi Pak Jamal Dodi Pasaribu ini tidak memahami perkembangan Alkitab. Kita bisa melihat bagaimana Alkitab RSV tahun 1952 itu banyak sekali menghilangkan ayat di dalam Perjanjian Baru itu karena ayat yang dihilangkan itu dianggap tidak terdapat pada manuskrip yang paling kuno. Tetapi anehnya pada tahun 1971 ayat yang sebelumnya dihilangkan pada tahun 1952 itu dimasukkan kembali. Ya, jadi umat Paulus ini tidak memahami perkembangan Alkitab mereka itu sendiri. Lalu mereka mengatakan, untuk apa murtad jika kenyataan bahwa Alkitab itu merupakan suatu kepalsuan, untuk apa murtad? Itu karena para murtadin itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, sehingga mereka itu murtad. Seperti Pak Saifuddin Ibrahim ini, ya, beliau ini hanya merasa mendapat bisikan Roh Kudus saja, tetapi tidak mempergunakan akalnya sebagai satu-satunya sarana untuk berpikir, sehingga beliau itu murtad. Jadi makanya sebelum murtad itu kita harus belajar dulu, ya, bagaimana kita melihat perkembangan Alkitab itu, karena kitab suci itu adalah merupakan suatu panduan untuk melihat suatu kebenaran itu, ya, karena kebenaran suatu agama itu bisa dilihat dari kitab sucinya. Jadi jika suatu kitab suci itu adalah amburadul, ya, tidak jelas, ya, bahkan saling bertentangan, itu namanya bukan kitab suci lagi, ya. Jadi sudah hilang kesuciannya. Ini berbeda dengan Al-Quran. Makanya kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang terpelajar banyak yang masuk ke dalam Islam. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan Islam di Eropa, terutama di Inggris, ya, juga di Prancis. Bagaimana kita bisa melihat perkembangan Islam di benua Amerika, ya. Ini sungguh sangat luar biasa. Jadi ini yang tidak dilihat oleh murtadin ini, ya. Jadi sungguh sangat kasihan sekali mereka ini, ya. Jadi semoga mereka ini mau belajar lebih dalam lagi untuk melihat agama mereka sendiri, ya, bahwa sungguh terlalu terdapat banyak sekali kekacauan di dalam Alkitab itu, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kita lanjut. Itu kan sesuatu pengorbanan yang luar biasa. Bukannya ada kita mendapat sesuatu apapun atau bantuan dari gereja atau dari manapun, kita tinggalkan semua hanya karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi, ya, amin. Abi Boim, saya mau bertanya nih, Abi. Jadi modal percaya saja, ya pemirsa, ya, tetapi tidak melihat, ya. Itu yang sangat disayangkan oleh para murtadin ini. Cukup percaya, maka keselamatan itu akan mereka peroleh. Ini adalah merupakan suatu kegagalan dan kebodohan yang sangat luar biasa, ya, seperti memilih kucing dalam karung. Bayangkan saja, ya pemirsa, ketika kita meyakini suatu konsep keselamatan untuk modal kehidupan kita di akhirat kelak, di mana itu adalah merupakan suatu kehidupan yang kekal. Tetapi konsep keimanan yang mereka pilih ini asal percaya dan percaya saja, maka keselamatan akan mereka peroleh. Apakah itu masuk akal? Tidak, tetapi itu adalah merupakan suatu kebodohan. Ya, cukup percaya dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita bisa lihat di dalam kitab Roma pasal ke-10 ayat 9, di mana di sana dikatakan, Paulus mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati,
maka kamu akan diselamatkan. Ya, apakah seperti itu? Kita bisa melihat bagaimana Yesus ya di dalam Injil Markus pasal 12 ayat ke-29 ketika dialog dengan seorang Yahudi dan beliau mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, kita bisa melihat lagi di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 10, Lukas pasal 4 ayat 8 sampai dengan 10. Dan juga tentu saja Yesus itu merujuk kepada Alkitab atau Taurat ya. Bukan Alkitab ya, tetapi Taurat Musa, di mana kita bisa melihat sisa-sisa dari kebenaran ajaran Musa itu di dalam kitab Ulangan pasal ke-4 ayat 35 dan pasal 6 ayat 4, di mana Musa mengatakan ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi inilah yang disampaikan juga oleh Yesus, di mana Yesus di dalam Injil Matius pasal ke-5 ayat 17 sampai dengan 23, di sana dikatakan bahwa Yesus itu datang tidaklah untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi beliau datang itu untuk menggenapinya. Ya, tetapi umat Paulus ini justru menghancurkan ajaran Yesus, menghancurkan segala macam hukum Taurat, perintah sunat dihapus, ya, larangan makan babi dihapus, menyembah hanya kepada Allah saja dihapus, bahkan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, jadi itu adalah merupakan suatu kebodohan, kesesatan yang sangat luar biasa, yang justru kebodohan ini justru dipelihara, ya, tidak mau digali, tidak mau dipelajari. Ya, jadi sungguh sangat kasihan sekali kita kalau kita melihat ini. Ya, justru percaya bahwa Yesus itu mati di palang salib, ya, dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Ya, ini bertentangan dengan kata-kata Yesus. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa mereka ini sebenarnya bukanlah pengikut Yesus, tetapi mereka ini adalah pengikut Paulus. Inilah yang tidak disadari. Ya, kita lanjut. Tidak bosan-bosannya saya tanya, bagaimana pendapat Abi cara penginjilan kepada orang Kedar Nebayot itu supaya kita bisa benar-benar menjangkau jiwa mereka. Itu Abi yang mau saya tanya. Jadi yang dimaksudkan oleh Jamal Dodi Pasaribu ini dengan Nebayot dan Kedar itu adalah umat Islam. Kita bisa melihat di dalam kitab Kejadian pasal ke-25 ayat ke-12, di sana dikatakan, inilah anak-anak Ismail yang dilahirkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, ya, Abdil, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Jadi anak Ismail itu ada 12 orang, ya. Begitu juga dengan anak Israel atau Yakub juga ada 12 orang, yaitu Reuben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulan, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asher. Dan ada satu lagi seorang anak Yakub yang wanita, yaitu Dina. Tetapi Dina itu tidak diakui karena beliau itu ya seorang wanita yang dimana jalur keturunan itu tidak dilihat dari wanita karena benih itu dari laki-laki. Makanya hanya dikenal 12 anak keturunan Yakub dan 12 anak keturunan Ismail. Ya, jadi umat Paulus ini sungguh sangat berapi-api menyebarkan kebohongan, menyebarkan kebodohan di kalangan umat muslimin untuk ikut juga meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu adalah merupakan suatu kebohongan dan kebodohan yang sungguh sangat dipelihara oleh mereka ini, dan itulah yang sungguh sangat ditantang oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan di dalam surat kelima ayat ke-72 dan 73, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya, saudara bisa lihat di rumah, bisa buka di dalam surat Al-Maidah ayat ke-72 sampai dengan ke-75. Bisa lihat di sana bagaimana Al-Quran itu membantah keyakinan sesat dari umat-umat Paulus itu, di mana itu juga adalah bertentangan dengan ajaran Yesus sendiri. Ya,
Jadi ini yang sungguh sangat disayangkan oleh kita sebagai kaum muslimin. Sungguh sangat kasihan dan sungguh sangat prihatin mereka menyebarkan kebodohan ya di kalangan umat Islam untuk meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengakui jika dirinya itu adalah Tuhan atau sembahlah aku, itu tidak ada. Justru Yesus sendiri mengatakan untuk menyembah hanya kepada Allah. Bahkan kita bisa melihat di dalam Injil Lukas pasal ke-6 ayat 12 ya, Yesus malam-malaman berdoa kepada Allah. Ya, jika Yesus itu Tuhan, mengapa Tuhan itu berdoa kepada Tuhan? Jadi ini ya kebodohan yang sungguh sangat luar biasa, tetapi ini yang justru dipelihara oleh umat-umat Paulus. Ya, kita lanjut. Iya, kembali dengan tema malam hari ini, saya ambil salah satu dari hal yang membuat saya ragu tentang agama itu adalah tentang siksaan kubur, gitu. Langsung saja ngomong sama mereka, gitu. Apa benar ada siksaan kubur? Karena setelah saya masuk Kristen, Isa Al-Masih, Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan siksaan kubur. Apalagi Malah dia Apa Saifuddin Ibrahim yang merasa mendapat bisikan Roh Kudus ini satu lagi kebodohannya ya. Jadi saya mohon maaf ya pemirsa ya, saya mengatakan begini, saya tidak mengatakan bahwa saya ini orang yang pintar, tidak. Justru saya masih jauh ya, sungguh jauh dari sempurna. Justru saya masih harus banyak belajar lagi. Tetapi suatu kebodohan yang nyata-nyata jelas di depan mata yang ini sangat dipelihara ya, itu yang tidak bisa kita tolerir ya. Jadi Pak Saifuddin Ibrahim ini tidak benar-benar memahami tentang ajaran Yesus ya, ketika dia mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan tentang siksa kubur. Tetapi mengapa Nabi Muhammad mengajarkan siksa kubur? Karena ajaran Nabi Muhammad itu ajaran yang sungguh sangat sempurna. Ketika Al-Quran mengatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan untukmu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Artinya Nabi Muhammad itu menyempurnakan seluruh ajaran para rasul terdahulu, di mana ajaran-ajaran rasul terdahulu itu masih banyak yang kekurangannya di situ. Kita bisa juga melihat di dalam Injil Yohanes pasal ke-16 ayat 12, di sana Yesus sendiri mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Jadi apa yang Yesus katakan di sini itu adalah nubuatan untuk kedatangan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Kita bisa melihat di dalam surat ke-61 ayat ke-6. Juga kita bisa melihat di dalam surat An-Najm surat ke-53 ayat ketiga, bahwa apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu bukanlah berdasarkan hawa nafsunya sendiri, melainkan wahyu yang dikatakan kepadanya, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya ketika Yesus itu tidak mengajarkan siksa kubur, itu karena Yesus itu tidak diwahyukan untuk mengetahui hal-hal yang gaib seperti itu, tetapi dibebankan kepada penghulu para nabi, kepada khataman anbiya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nabi penutup dan penyempurna seluruh ajaran para nabi. Termasuk beliau itu mengajarkan hal-hal yang sebelumnya tidak diajarkan oleh para nabi sebelumnya, termasuk siksa kubur. Yang ini yang tidak dipahami oleh pendeta Saifuddin ini, yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Jadi ini yang sungguh sangat kita sesalkan dan sayangkan sekali dari para muhtadin. Tapi tak apalah, itu adalah pilihan mereka. Kita tidak bisa memaksa mereka itu untuk kembali kepada fitrah Islam. Kita hanya menyampaikan saja ya, masalah mereka itu mau beriman, mau menggunakan akal, itu urusan mereka. Kita hanya dibebani kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Ya, kita juga sudah menyampaikan ini. Masalah hidayah itu adalah urusan Allah. Ya, semoga itu saja pemirsa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini.
Berhubung waktu juga ya pemirsa, jadi saya tidak bisa berlama-lama. Tujuan saya di sini adalah hanya untuk bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Karena durasi yang panjang juga itu tidak berguna jika tidak dipahami. Jadi kita akan kembali untuk mengulas bagaimana kebohongan dan kebodohan dari para murtadin pada episode-episode di channel kami yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.